Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini, sorry ya, suaranya agak karena tadi siang dan pagi banyak makan gorengan, kemelekatan ya. Jadi makan gorengan, jadi leher protes. Nah, jadi pada hari ini kita akan kembali membahas Nidikanda Sutta. Mungkin hari ini kita selesaikan Nidikanda Sutta, sehingga besok kita bisa bahas yang lain. Tadi ada pertanyaan, Bante, di belakang Bante ini apa gitu ya? Mungkin dari hari pertama Bante pasang ini, Anda bingung, kok ini tanah-tanah, bata-bata ini apa ini? Nah, jadi yang di belakang Bante ini, kalau Anda bisa lihat, itu adalah tempat favorit Bante di Nepal ya. Jadi tempat ini kita bilang ini adalah Kapila Wastu, tempat dari Pangeran Siddhartha tinggal ya. Jadi lokasi di belakang ini saya sekarang Bata. Dulu ini adalah istana Kapila Wastu. Nah, pohon dua yang gede ini itu ada bendera digantung ya, banyak bendera digantung. Ini adalah Western ya, Western Gate atau pintu gerbang sebelah barat, di mana dipercaya Siddhartha meninggalkan istana dari situ. Ya, jadi ketika malam hari Siddhartha keluar dari istana, ya keluar dari pintu yang itu ya. Ya, semoga Bapak Ibu yang sudah lihat gambar ini suatu saat nanti ketika Anda akan meninggalkan keduniawian Anda, ya sudah pas ya, langsung. Ya, sadu, jangan takut ya. Ya, jangan terlalu banyak melekatan. Dari pohon ini, Bante nggak foto ya, di belakang sana, itu ada satu stupa, ya tempat di mana Kuda Kantaka dikremasi ya. Kuda Kantaka dikremasi dan kita tahu Kuda Kantaka lahir di alam surga. Jadi di dekat-dekat pohon ini ya, di sebelah sana ada yang ladang itu. Nah, jadi ini adalah Kapila Wastu ya. Bante sangat senang di Kapila Wastu ya. Mungkin dulu bekas itu bekas penjaga di situ ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya Nidikanda Sutta. Sebelum Bante bahas Nidikanda Sutta, Bante mau tanya dulu, Bapak Ibu sudah bikin PR apa belum? Ya kan? Hari ini Anda sudah isi koin apa belum? Ya, koin ini bukan untuk Bante ya, tetapi koin ini Anda bisa danakan di semua wihara, bebas. Ya, jadi bukan untuk Cetya Panyasika, enggak. Tetapi dimanapun Anda berada, di masing-masing daerah, disitulah Anda bisa berbuat baik. Ya, jadi sama. Kan kita sama-sama wihara, sama-sama murid Sang Buddha. Jadi, nggak usah beda-bedakan, Anda bisa berbuat baik di mana aja ya. Jadi jangan lupa mulai bikin PR. PR Anda adalah kasih koin setiap hari. Ya, ingat, setiap hari sebelum kita beraktivitas, sebelum Anda mulai ke mall, hari ini mall sudah buka, ya Anda sudah bisa isi dulu. Ya, hari ini saya berdana untuk Triratna. Semoga dengan kebajikan ini saya dan semua makhluk bisa hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, dan semoga kami secepatnya mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Anda taruh koin Anda, kemudian Anda pergi. Ya, jadi kita pelan-pelan dari satu koin ya. Isi cepek juga nggak apa-apa ya. Ingat, isi cepek. Jangan Anda pikir, wah mesti isi cepek ceng ya. Kalau Anda isi cepek ceng, begitu celengan Anda full, pas mall sudah buka, perginya nggak ke wihara, perginya ke Samsung Store ya, beli HP baru. Ya, jadi itulah kita harus bikin PR setiap hari. Seperti Anata Pindika, sehari 3 kali ke wihara. Anda ke wihara nggak mungkin setiap hari, jadi Anda bisa isi koin di rumah mewakili Anda sudah mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus Anda isi, ya. Baru kalau isi koin, jangan isi begini ya. Oh, Bante bilang, ini juga ada pertanyaan. Jadi Bante mau gampang.
Misalnya 1 tahun kan 365 hari. Jadi sudah hitung nih, koin 365 hari. Nah, 365 keping koinnya. Jadi isi aja semuanya dalam sehari. Besok idem. Jadi bukan. Kita melatih diri kita adalah step by step. Setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Anda berdana setiap hari, otomatis bawah sadar Anda akan mencatat, hari ini saya sudah berbuat baik. Besok ketika Anda berbuat baik lagi, Anda isi lagi, hari ini saya sudah berbuat baik. Lusa lagi seperti itu, Anda isi lagi, berbuat baik, dan seterusnya. Jadi seperti inilah kita melakukan kebajikan kita setiap hari ya. Jadi jangan, per minggu, jadi isi 7 koin. Sudah, biar kalau lupa nggak apa-apa. Bukan, tetapi yang Bante sarankan adalah isi 1 hari 1. Ya, 1 hari 1. Bukan besar nilai dari koin Anda, tetapi yang penting di sini adalah hati Anda setiap hari mau latihan. Ya. Bagi yang mau lebih modern, itu kita sudah kembangkan dalam sistem Dana Everyday ya. Anda sudah tahu Yayasan Dana Everyday. Nah, sistem yang lebih modern daripada celengan. Kalau tadi celengan ya buat oma-oma yang nggak ada yang nggak bisa transfer gitu kan. Nah, kalau yang lebih modern, Anda bisa pakai sistem yang ada di Dana Everyday juga sama. Ya, jadi seperti itu caranya Anda berbuat baik setiap hari sehingga memori Anda penuh dengan kebahagiaan karena Anda sudah berbuat baik. Ya, jadi ini PR buat kita semua, Bapak Ibu ya. Kita semua. Kalau Bante sudah nggak bisa isi celengan, Bante ganti dengan air pelita di altar ya. Kalau Anda masih bisa isi celengan, ya oke. Anda bisa lakukan setiap hari. Baik, sebelum kita bahas juga ini, setelah Bante ingatkan Anda PR, Bante mau cerita. Cerita tentang, kemarin kan kita sudah membahas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil harta kebajikannya Anda. Perampok-perampok pun nggak bisa. Dan hebatnya, buah jasa kebajikan ini Anda akan bawa ketika Anda meninggal. Nah, jadi ada 2 cerita di sini yang Bante mau ceritakan kepada Anda. Bapak Ibu mau yang mana dulu? Mau dari yang jelek dulu apa yang bagus dulu? Ini adalah real story ya. Nah, jadi Bante mulai daripada yang pertama dulu ya. Yang jelek dulu ya. Biasa kan orang kita suka yang jelek-jelek. Jadi ini tentang past life. Jadi kehidupan lampau. Ada 2 orang, suami istri. Ya, suami istri suka berantem Bapak Ibu. Ya biasa lah ya. Namanya life is suffering, ya kan? Hidup adalah duka, ya kan? Tetapi manusia punya 3 ring ya. 3 ring dalam hidup dia. Yaitu apa? Yang pertama adalah engagement ring atau ring tunangan, cincin tunangan. Baru ada ring kedua. Ring kedua ini adalah apa? Wedding ring atau cincin pernikahan. Yang ketiga adalah suffering. Ya, itu adalah 3 ring yang kita miliki sebagai manusia awam. Yaitu kan pilihan hidup Anda, ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Nah, dalam suatu rumah tangga, ya biasa namanya ada cekcok. Tetapi cekcok ini sudah sangat parah, bahkan sampai dibilang ya mau cerai gitu ya. Jadi karena sudah mau cerai, kemudian sang istri datang ke suatu lungpo di Thailand. Jadi sang istri lihat sama lungpo kan. Lungpo juga kasihan. Aduh, kenapa ini murid setiap hari berantem. Terus lungpo bilang, mungkin ada yang salah dari kalian ini, ada yang salah. Jadi ketika ada yang salah, kemudian lungpo bilang, oke, silakan meditasi dulu ya, kita semua meditasi. Nah, pas meditasi dilihat, ternyata si suami ini kehidupan lampaunya nggak bagus. Kehidupan lampau dari si suami ini nggak bagus. Padahal di kehidupan sekarang, suami ini keren banget, ganteng,
Wah, idolanya ibu-ibu nih ya. Ganteng, tinggi, badannya gede. Ya, kayak badan-badan apa tuh fitness gitu ya. Six pack gitu ya, yang badannya bagus gitu ya. Nggak kayak Bante one pack ya. Nah, jadi ketika punya suami kayak begini, itu adalah idola setiap wanita. Betul nggak, ibu-ibu? Waktu sebelum Anda married, pasti suka yang seperti ini kan? Tapi susah carinya katanya. Nah, setelah punya yang seperti ini, tetapi masalahnya satu. Masalahnya satu. Mandinya lama. Jadi kalau si suami ini mandi, ya kan? Mandinya lama. Bisa 2-3 jam di kamar mandi. Ya. Kalau kerja pakai istilahnya pakai pikiran gitu ya. Nggak bisa. Tapi kalau suruh kerja angkat-angkat, bisa kan badannya gede. Jadi gara-gara ini si istri penasaran, kenapa sih suami saya kayak begini ya? Jadi gara-gara hal-hal ini tiap hari berantem. Setelah dicek sama Lungpo, ternyata Lungpo senyum. Lungpo senyum, geleng-geleng kepala. Aduh, ternyata ya murid saya ini benar-benar. Jadi kan namanya umat, dia tanya lagi ke Lungpo, emang kenapa tuh suami saya Lungpo? Ya, suami Anda ini 3 kehidupan sebelumnya terlahir sebagai apa kira-kira? Kerbau ya. Kerbau badannya gede, suka mandi. Jadi suka mandi. Jadi pantesan sekarang sama. Badannya gede, suka mandi, tenaganya kuat. Tapi kalau disuruh mikir, lemot. Nah itu. Setelah tahu, oh kehidupan lampau dari suami saya adalah ini. Jadi sekarang kalau mereka berantem di rumah, jadi istrinya bilang, dasar lu ya, kebo. Suaminya senyum-senyum aja. Iya, memang kehidupan saya sebelumnya adalah kerbau. Jadi nggak berantem lagi ya. Jadi di situ kita melihat bahwa inilah kehidupan lampau Anda yang match dengan apa yang Anda rasakan hari ini. Ya, apa yang Anda rasakan hari ini. Nah, yang kedua adalah itu kalau kita lihat dari segi perbuatan jahat ya. Dia lahir sebagai kerbau dalam 3 kali kehidupan, sehingga sifat-sifat dari kerbau ini masih ada, walaupun dia sudah jadi manusia. Nah, yang kedua, ada satu orang, dia datang ke satu hipnoterapi. Ya, ini kisah nyata. Ketika datang di hipnoterapi, sang hipnoterapi bilang, Bapak mau apa? Saya mau mencek kehidupan lampau saya. Sang hipnoterapi ini Bante sangat kenal orangnya ya. Tapi nggak boleh kasih tahu namanya, nanti dikira promosi lagi. Jadi, sang hipnoterapi ini heran, dia bilang, ini Bapak mukanya aja berseri-seri, ya kan? Nggak ada kelihatan susah, bukan sedang stres, bukan sedang sakit, bukan sedang depresi. Tetapi mukanya ini tenang-tenang aja, bahagia-bahagia aja. Terus mau ngapain datang ke sini ya? Jadi ditanya sama hipnoterapinya, Bapak mau ngapain di sini, Pak? Saya mau mengecek kehidupan saya. Kenapa? Saya heran, hidup saya ini terlalu gampang, terlalu bahagia, dan nggak pernah susah. Jadi Anda tangkap ya, nggak pernah susah, hidupnya bahagia, dan santai-santai aja gitu. Terus dia cerita, dia bilang, saya waktu sekolah jarang bantu, istilahnya jarang bantu bisnis orang tua. Selalu disuruh kalau lagi mau bantu bisnis, mamanya akan suruh, udah, kamu itu aja, belajar aja, kuliah aja. Setelah dia merit, lulus kuliah kan merit. Setelah merit, dia mau bantu usaha dari mereka lagi, istrinya bilang, udah nggak apa-apa, kamu kalau mau pergi meditasi pergi aja, kamu mau ke wihara pergi aja, nggak apa-apa. Untung nggak dibilang ya, kamu mau jadi Bante pergi aja. Cuma itu nggak dibilang ya. Nah setelah dia pergi ke wihara dan seterusnya, ketika mereka perusahaan ini dapat untung, dia akan panggil dulu anak ini, sini, kamu mau beli apa? Ini kita ada dapat apa ya, maksudnya keuntungan sekian, kamu mau beli apa silahkan.
Jadi hidup dia itu benar-benar sangat bahagia. Itu kita bilang orang kaya ya. Nggak mikir, nggak stres, tetapi hidupnya ada terus. Nah itu baru orang bahagia. Nah setelah di hipnoterapi, dia melihat beberapa kehidupan dia. Beberapa kehidupan dia dan di kehidupan pertama sebelum, jadi saya kehidupan sekarang kan, mundur satu kehidupan, ternyata kehidupan yang ini pun mirip. Hidupnya selalu bahagia. Mundur lagi. Oh, kehidupannya mirip, selalu bahagia. Mundur lagi. Nah, mundur lagi kemudian dia bilang, apa yang kamu lihat? Saya melihat nama saya ada di satu gedung. Terus, di gedung itu ada apa? Di gedung itu ada altar dari Buddha. Oh, terus gedung itu apa? Gedung itu adalah wihara. Dan nama Anda ditulis di situ sebagai apa? Nama saya ditulis di situ sebagai istilahnya donatur yang membangun wihara ini. Akibat perbuatan baik ini Bapak Ibu, dari dia kematian di sini, ke sini dia sudah bahagia. Ke sini dia bahagia dan di kehidupan ini pun dia bahagia. Jadi seperti inilah yang kita bilang, tak seorang pun yang dapat mengambil harta kebajikannya Anda. Walaupun perampok-perampok tidak bisa mengambil harta kebajikan Anda. Inilah harta yang diinginkan oleh para manusia maupun para dewa. Luar biasa kan? Dia berbuat baik di kehidupan, 3 kehidupan sebelumnya ke bawah sampai kehidupan hari ini. Ya, oleh karena itu, ini adalah testimoni dari perbuatan baik Anda. Sebenarnya banyak sekali Bante mau cerita testimoni. Oh, masih banyak waktu ya? Oke. Waktu kita masih banyak. Masih ada 2 lagi ya Bante mau cerita. Waktu Bante di Palem, ya, waktu Bante masih di Cetia sama Kidam, waktu saya masih tugas di sana 2016, ya. Satu bapak-bapak. Tiap hari dia berdana, pindah patah ya. Jadi dia pindah kalau kami tiap hari pindah patah waktu sebelum Covid ya. Cuma kalau saat Covid ya mohon maaf kami nggak bisa pindah patah karena takut terjadi penyebaran penyakit. Jadi kami usahakan selama Covid kami nggak lakukan pindah patah. Tetapi di hari biasa biasanya kita lakukan pindah patah ya keliling. Nah tiap hari bapak ini dia selalu memberikan saya waktu itu pindah patah. Dia suka berdana makanan ya, pindah patah yang kita bawa bowl, kemudian dia dana makanan. Nah setelah dia dana makanan, setiap hari Bapak Ibu, setiap hari. Terus Bante tanya, Pak, sudah berapa lama Bapak melakukan hal seperti ini? Bapak itu bilang, ya Bante ini baru sekitar 1-2 bulan ya, karena dia juga baru. Oh, terus ada perubahan apa setelah Anda sering berdana seperti ini? Sambil dia senyum-senyum malu, dia bilang kepada Bante, dulu Bante saya nggak percaya dengan perbuatan baik. Tetapi hari ini saya percaya. Kenapa percaya? Karena hari ini, sejak saya berbuat baik dari 1-2 bulan yang lalu, kemudian saat ini omset ya, nah ini bicara lagi bisnis, omset dari restoran dia nggak pernah turun, selalu naik. Bahkan sampai kewalahan ya, karena customer yang datang begitu banyak, sampai kecapean. Ya kadang-kadang karena restoran dia kecil, dia harus tutup karena nggak ada tempat duduk lagi di dalam restoran, dia tutup dulu. Nanti berapa saat yang di sini sudah selesai makan keluar baru dibuka lagi, sampai segitunya ya. Jadi ini adalah hasil dari perbuatan baik ya. Jadi kalau Anda suka berbuat baik ya inilah contoh dari orang yang suka berbuat baik. Yang kedua ada satu bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak, dia juga suka berbuat baik bahkan dari dia masih kecil. Jadi dia dari sekolah, dia suka berbuat baik. Dia bilang ke saya, kalau nggak salah ya, dia isi celengan dari 25 perak. Ya, 25 perak.
Jadi tiap hari sebelum dia ke sekolah dia bawa 25 perak isi ke wihara. Kebetulan wihara dia dengan rumah dekat ya, dan dia harus jalan kaki ke sekolah. Jadi ketika dia mau pergi ke sekolah dia isi dulu 25 perak baru dia ke sekolah. Setiap hari seperti itu. Keluarga dia bukan yang mampu-mampu amat ya, keluarganya adalah pas-pasan. Nah, setelah dia datang di Jakarta, kemudian ya namanya dia kuliah perantauan ya, dia kuliah di sini, kemudian merit di sini, merit dari nggak punya modal, ya kan? Kemudian keluarga dari pihak wanita kasih dia modal. Nah sekarang modal yang dikasih dari pihak wanita itu bisa diputar berapa kali lipat, dan sampai hari ini dia tetap percaya dengan hasil perbuatan baik dia. Sampai hari ini orangnya sama, dia tetap sering berbuat baik karena dia tahu perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan bagi dia sendiri. Nah, ini adalah beberapa testimoni atau beberapa kesaksian yang bisa Bante share kepada Anda ya. Nah, sekarang kita akan bahas Nidikanda Sutta mulai dari bait ke wajah cantik ya. Wajah cantik dan suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Ya, jadi kita ingat kembali buah kebajikan ini ada apa Bapak Ibu? Buah kebajikan ini ada 4 ya. Yang pertama, gemar berdana. Jadi Anda jangan pikir, oh yang penting berdana, saya bisa dapat semua. Bukan. Gemar berdana ini salah satu. Ya. Yang kedua, Anda memiliki moralitas. Atau kita bilang di sini sila. Ini adalah kebajikan Anda. Berikutnya, mampu menahan nafsu. Nafsu-nafsu indria Anda mampu tahan. Dan berikutnya adalah memiliki pengendalian diri, yaitu kita bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita dengan cara bermeditasi. Ini 4 ini adalah kebajikan. Kalau Anda punya 4 ini, maka yang tadi, wajah cantik, suara merdu, ya kan? Nggak usah pergi ke Korea, hemat biaya ya. Terus kemolekan dan kejelitaan, inner beauty-nya ada. Kekuasaan dan pengikut, ya Anda nggak perlu jadi caleg, Anda sudah punya kekuasaan dan pengikut. Karena kenapa? Anda yang mempunyai 4 ini tentu saja bisa menjadi orang yang sukses ya. Kedaulatan dan kekuasaan kerajaan yang besar. Kebahagiaan seorang Raja Cakrawati atau kekuasaan dewa di alam surga. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Anda bahkan bisa menjadi seorang raja di alam surga. Kita lihat kembali kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar. Mungkin beberapa dari Anda suka bertanya, kalau kita pernah baca tentang Buddha Wamsa ya, kitab-kitab kronologi hidup Buddha-Buddha yang lampau, beberapa dari Buddha mereka selalu lahir di kerajaan. Kenapa selalu lahir di kerajaan? Karena karma baik dia di masa lampau yang mendukung dia terlahir di alam yang bahagia, yaitu jadi manusia yang punya power, manusia yang punya keuangan atau kekayaan. Yang ini dapatnya dari mana? Dari kerajaan. Makanya tidak heran para Buddha kebanyakan mereka lahir dalam keluarga kerajaan, ya. Berikutnya adalah setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan nibbana, semua diperoleh berkat kekuatan kebajikannya itu. Ya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai sila yang baik, Bante kasih contoh ketika Anda berdagang ya, Anda bisnis, ya Bante tahu rata-rata di sini Anda punya bisnis ya. Misalnya contoh, Bante mau kasih contoh apa? Oh ini contoh deh. Ini kebetulan jam di depan ada 2 ya. Biar Bante tahu, nanti Anda sudah mesti berhenti ceramah.
Ini ada dua. Misalnya ini ada dua barang ya, item Anda jual dua. Kemudian ada yang tanya, Ci, saya mau dong barang jam yang ini. Ya kan? Biasanya dalam toko kita ada dua item juga ya. Ada item yang kita bilang barang asli, ada yang KW kan? Betul nggak? Kalau Anda mau cuan, barang yang ini Anda jual ini. Yang KW Anda bilang asli, betul? Ini aja Pak, ini juga bagus kok asli. Nah, tetapi kalau kita punya kejujuran, kita akan keluarkan. Pak, yang ini asli, harganya misalnya 100.000. Kalau yang ini KW, harganya 75.000. Bapak ada budget yang mana, silakan beli. Nah, begitu. Ketika kita mempunyai kemoralan yang baik, pertama-tama mungkin omset toko Anda akan berturun. Ya, karena kenapa? Penipuannya berkurang, jadi omsetnya turun. Tetapi Bapak Ibu, setelah orang tahu, oh toko Anda ini jujur, besok-besok repeat order kepada Anda kan, besok-besok akan datang kepada Anda. Oh ternyata toko yang ini jualnya baik, ya. Toko yang ini jujur, dia akan datang kepada kita terus-menerus, ya. Jadi kalau misalnya kita punya kejujuran, otomatis kejayaan di dalam alam manusia kita akan punya, ya. Oleh karena itu, kita harus memiliki kejujuran ya. Kita harus memiliki kejujuran. Setelah Anda jujur, Anda jadi kaya di kehidupan duniawi, Anda bisa masuk di alam surga. Ya, bahkan nibana Anda bisa capai. Memiliki sahabat yang sejati, otomatis ketika Anda punya kemoralan yang baik, Anda akan tahu Bapak Ibu, ini perbuatan jahat atau perbuatan baik. Ini perbuatan yang ada manfaat atau tidak. Sehingga dalam memilih teman, Anda juga otomatis punya teman-teman yang baik. Iya kan? Anda akan punya teman-teman yang baik. Selanjutnya, memiliki kebijaksanaan dan mencapai kebebasan. Kebijaksanaan kita akan tumbuh karena apa? Kita melatih dhamma, kita akan tahu ini perbuatan yang baik, ya udah saya lakukan. Ini yang tidak baik, saya tidak lakukan. Ini yang menyebabkan kita lebih bijaksana dalam pikiran-pikiran kita, dalam perbuatan kita. Ini adalah karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Memiliki pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa. Siswa di sini adalah sawaka ya, atau srawaka. Srawaka di sini adalah mereka-mereka yang mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat ya. Jadi kesempurnaan sebagai siswa di sini adalah Sotapanna sampai Arahat. Menjadi Paceka Buddha atau Buddha dengan usahanya sendiri, silent Buddha dan tidak mengajar. Ini Paceka Buddha ya. Atau menjadi Sammasam Buddha. Semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Jadi demikian hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya itu. Oleh karenanya orang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun harta kebajikan itu. Jadi Bante ingatkan kembali, harta kebajikan yang Anda punya kita akan ganti pelan-pelan ya. Dalam investasi Anda punya harta apa? Saham, obligasi, deposito, emas ya. 4 ini kita tambahkan. 4 ini boleh nggak Bante saya cari dalam kehidupan saya? Silahkan. Kita tambah 4 lagi. 4 ini adalah apa? Gemar berdana, memiliki moral yang baik, menahan nafsu, dan memiliki pengandalian diri. Kalau yang 4, yang pertama bersifat anicca. Anda cari, Anda simpan, tidak bisa Anda bawa. 4 yang ini Anda bisa bawa di seluruh kehidupan Anda. So, orang bijak, Anda akan mengumpulkan 4 yang duniawi dan juga 4 yang
surgawi atau kita bilang yang spiritual ya. Jadi inilah harta yang Anda harus kumpulkan setelah masa PSBB atau new normal ini akan dimulai ya. Sehingga semangat Anda dapat mengumpulkan harta duniawi Anda maupun harta spiritual Anda demi kebahagiaan Anda sendiri. Ya, ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Untuk menambah harta Anda, kita akan menginvestasikan waktu. Ya, waktu adalah uang dan waktu adalah kebahagiaan. Nah, kita investasikan waktu Anda hari ini dengan bermeditasi ya. Jadi jangan lari dari Facebook Anda, tetap tenang duduknya hanya 5 menit ya.